Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, Nuzulul Quran adalah waktu turunnya Al-Quran yang bertepatan dengan malam yang disebut Lailatul Qadar dan diperingati setiap 17 Ramadan. Pada saat inilah disampaikan pesan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat Muslim untuk mencapai kebenaran dan mempunyai pedoman. Dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad atau UAS bahwa sebenarnya banyak perbedaan di ulama mengenai kapan nuzulul Quran. Namun ada satu mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan. Salah satu mazhab yang mengatakan malam ke-17 adalah mazhab Syafi'i. Dalilnya yaitu yang kami turunkan pada hamba kami pada malam Furqan, malam pembebas dan pembeda antara hak dan yang batil, ujar Ustadz Abdul Somad, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube UAS Official. Bertemunya dua pasukan kafir dan muslim tepat pada tanggal 17 Ramadan hari Jumat di Perang Badar, tambah Ustadz Abdul Somad. Oleh karena itulah umat muslim selalu memperingati peristiwa tersebut. Lantas apa saja keistimewaan dari nuzulul Quran? Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan khilafnya, banyak sekali harapan dihapuskannya segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengampun. Melalui nuzulul Quran, harapan itu bisa terwujud seperti yang dijelaskan dalam hadis di bawah ini. Barang siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Doa adalah sebuah wujud permohonan seorang hamba kepada penciptanya. Melalui doa, setiap manusia berharap segala mimpinya terwujud. Pada malam nuzulul Quran, segala doa yang tidak diterima di waktu-waktu lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan lain dari malam nuzulul Quran adalah malam yang penuh keselamatan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Qadar ayat 1-3. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 1-3. Dari ayat di atas, maka nuzulul Quran adalah malam yang penuh keselamatan dan kesejahteraan yang dimana setan pun tidak mampu berbuat keburukan padanya atau melakukan gangguan padanya. Pada malam nuzulul Quran akan banyak malaikat yang turun. Seiring dengan turunnya para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan banyak berkah seperti dalam surat Al-Qadar ayat 4. Yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Malam nuzulul Quran merupakan malam yang penuh keberkahan, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Malam penuh keberkahan berarti malam apa? Kemudian dipersempit dengan surat Al-Qadar ayat 1, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dipersempit lagi yaitu pada bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Jelas Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengatakan banyak sekali pendapat ulama terkait kapan persisnya malam Lailatul Qadar ini terjadi. Di Indonesia sendiri mayoritas pengikut mazhab Syafi'i yang mengatakan di malam ke-17 Ramadan. Ayat-ayat di atas antara satu dengan yang lainnya saling menjelaskan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh Al-Quran diturunkan sekaligus di bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Hal ini dikarenakan redaksi ayat menggunakan lafaz anzalna atau yang diturunkan langsung semuanya. Lailatul Qadar yang saat itu Al-Quran diturunkan sendiri dalam beberapa riwayat bertepatan pada tanggal 24 Ramadan.
Namun menurut Ibnu Asyur, mayoritas riwayat menyebut tanggal 27 Ramadan. Menurut Muhammad Al-Qurtubi, para ulama sepakat jika Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Namun sebenarnya tidak semua dari mereka sepakat. Sufyan bin Uyainah dan Al-Husain bin Al-Fad misalnya, mereka menafsiri Al-Baqarah ayat 185 dengan bulan Ramadan merupakan bulan yang Al-Quran diturunkan untuk menegaskan keutamaan bulan tersebut. Tafsir lain datang dari Ibnu Al-Anbari yang memaknainya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran diturunkan untuk memberitahu kewajiban puasa di dalamnya. Mungkin yang dimaksud Al-Qurtubi adalah mayoritas ulama, bukan seluruh dari mereka. Namun secara pasti kapan turun Al-Quran dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad tidak dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memastikan karena dikhawatirkan nanti yang ibadah akan pilih-pilih, akan sepi di tanggal yang bukan turunnya Al-Quran, kata Ustadz Abdul Somad. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja tidak memberitahukan secara pasti kapan peristiwa nuzulul Quran terjadi. Dengan begitu, kita senantiasa akan terus mencari malam sambil memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Al-Quran itu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril ketika Rasulullah tengah bertahajud di Gua Hiro, lanjut Ustadz Abdul Somad. Surat yang pertama kali turun yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca sehingga dibacakan oleh malaikat Jibril. Proses turunnya Al-Quran sendiri terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu yang kedua diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah SAW secara bertahap selama 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Itulah mengapa sebabnya surat pertama dalam Al-Quran yang kita baca bukan Al-Alaq. Susunan dalam Al-Quran yang kita baca yakni berdasarkan Lauh Mahfuz, bukan kronologis turunnya. Mari tetap membaca Al-Quran, manfaatkan bulan Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran. Tutup Ustadz Abdul Somad.